kita langsung ikuti penjelasannya Mbak Ayu atau Mbak Khalida. Oke, Mbak Ayu silahkan. Ya, untuk ketersediaan darah di bulan Ramadan ini memang berbeda dengan sebelum Ramadan, Bu ya. Karena pendonor lebih menurun pendonornya gitu. Jadi stok darah juga mulai menurun ini. Cuma yang untuk kemarin sampai setengah bulan, sampai 20 harian puasa, stok kami masih aman. Dan untuk beberapa hari ini yang mulai menurun, Bu. Sudah mulai ada pendonor dari keluarga. Begitu. Kira-kira kalau menurut evaluasinya nih Mbak Ayu, apa yang menyebabkan pada bulan Ramadan kondisi pendonor nih agak menurun? Mungkin karena kayak jam-jamnya itu, Bu, terbatas. Kalau untuk pas bulan puasa ini biasanya kami menganjurkannya kalau untuk donor darah pagi hari atau sore atau setelah buka puasa biasanya. PMI buka layanan donor darah nggak pada malam biasanya kalau di bulan Ramadan, karena kan kalau pada siang hari tentu kayak capek, lapar gitu ya. Nah, mungkin nggak tahu juga sih bagaimana nantinya kondisi darah mungkin tidak terlalu bagus juga kalau siang hari gitu kan, karena asupan kita berkurang. Tapi pada malam hari setelah buka puasa tuh udah masuk macam-macam kan ya, ada masuk bingka, terus ada ya kue lam dan sebagainya gitu ya. Apakah berpengaruh mungkin ya kalau puasa ya? Iya. Ini bagaimana nih? Iya, biasanya kan kalaunya yang hari biasa kami melayani pendonor darah sukarela dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Nih, kalau untuk bulan Ramadan bisa sampai jam 10 ke atas masih bisa, Bu, kalau untuk donor darah. Kalau untuk bulan puasa sampai jam 10 malam nggak apa-apa ya? Iya. Oke. Nah, kondisi perubahan jam layanan untuk para pendonor ini, sudahkah kita sosialisasikan kepada para pendonor kita? Atau mungkin kita ada upaya proaktif dengan pendonor kita? Misalnya nih, kan kalau pendonor-pendonor kita yang sudah rutin ya, tentu kita punya ada linknya gitu ya. Nah, PMI sendiri mungkin membuat sebuah pengumuman atau sebuah pemberitahuan mungkin yang dikirim langsung kepada para pendonor. Kami membuka layanan untuk para pendonor pada bulan puasa sampai dengan jam 10 malam begitu. Atau ada upaya lain begitu? Ada, Bu. Kami nyebarkannya di grup donor darah sukarela kami, sama ada di media sosial. Sama kalau untuk puasa ini kami ada memberikan bingkisan lebih, Bu, untuk para pendonornya. Oh, begitu. Ya, untuk memancing para pendonor, Bu, karena kan penurunan pendonor lumayan drastis, Bu, kalau untuk bulan Ramadan. Begitu ya. Iya. Apakah kondisi pendonor kita, Mbak Ayu, kayak sudah ada jadwal tetapnya begitu? Artinya ketika sudah ada jadwal tetap tidak terpengaruh dong mungkin ya dengan kondisi bulan Ramadan begitu. Karena memang bulan ini saya harus mendonor nih begitu. Kalau katanya sih ya, karena saya juga bukan pendonor, nggak tahu juga kalau Mas Iwan. Ya, kalau sampai waktunya kita untuk mendonorkan darah tapi kita tidak mendonorkan, itu katanya ada perasaan badan tuh kayak nggak enak gitu atau gimana gitu. Artinya pada saat sampai jadwalnya si pendonor harus mendonorkan darahnya, puasa atau tidak puasa begitu, mereka akan berupaya untuk dapat mendonorkan. Biasanya kebanyakan gitu sih, Bu. Cuma memang sebenarnya tidak ada efek apapun. Cuma kebanyakan kalau yang pendonor rutin merasa kalaunya sudah waktunya tapi belum donor atau terlambat, biasanya itu ada rasa-rasa gimana di badan gitu katanya. Ya, artinya kalau untuk mereka para pendonor tetap itu artinya tidak ada perubahan ya, mereka jadwal puasa atau tidak puasa begitu mereka tetap. Mungkin yang berubah ini mungkin dari umum ya, yang mempengaruhi fluktuasi. Iya. Ya, oh begitu. Oke, baik. Tadi sebagaimana ditanyakan oleh Mas Iwan. Apakah kondisi kita puasa dengan kondisi kita tidak puasa, kualitas darah kita itu berbeda, Mbak? Sebenarnya sama saja, Bu. Nggak ada pengaruh berarti ya? Iya.
Enggak kurang apa gitu enggak ya? Enggak juga. Iya, saya pikir kalau pas di puasa gitu kan ya seharian nggak ada asupan apa-apa begitu. Nah, ketika malam harinya kita mendonor ada ada perbedaan mungkin kualitas darah kita dengan ketika kita tidak puasa, karena mungkin kalau kita mendonor misalnya jam 10 ya, anggaplah jam 10 malam gitu, kita buka puasa kan jam 6-an ya, 6:30, sampai ke jam 10 itu kan istilahnya makanan yang kita makan itu belum dicerna secara keseluruhan oleh tubuh kita begitu kan ya. Nah, apakah kondisi ini dapat mempengaruhi kualitas darah? Malah biasanya kalau untuk pendonor darah dianjurkannya 2 jam sampai 3 jam sebelum makan berat gitu, Bu. Jadi jangan yang pas habis makan baru makan langsung donor gitu, Bu, biasanya. Iya. Artinya nih itu yang mempengaruhi kualitas darahnya. Iya, artinya saat puasa baru dari buka kita langsung mendonor tidak ada pengaruh apa-apa berarti ya. Tidak ada pengaruh apa-apa. Bagi pendonor pun setelah biasa kan kalau biasa setelah mendonor ada yang diberi vitamin, kembali ada yang makan telur biasanya. Nah, kalau puasa begini apakah efeknya bagaimana untuk pendonor? Sama saja seperti donor-donor yang hari biasa biasanya. Kalau misalnya mereka mendonornya pada siang hari, ya tentu vitaminnya nggak bisa dikasih dong. Tetap dikasih, cuma dikonsumsinya konsumsinya nanti malam gitu. Nah, lalu tadi disampaikan ada sesuatu yang berbeda, fasilitas untuk para pendonor ketika pada bulan Ramadan, apa itu? Selain yang dari kami yang rutinan kan ada biskuit, vitamin sama susu. Setelah Ramadan ini ada tambahan minyak goreng, teh sama gula, Bu. Padahal ini barang-barang langka nih. Iya, langka dan berharga. Iya kan, minyak dan gula itu. Nah, itu. Tehnya sih enggak ya. Tapi itu yang 2 macam ini. Betul sekali. Iya, pinter berarti para petugas kita di PMI untuk memberikan daya tarik ya. Iya, memancing pendonor. Iya, daya tarik gitu kan. Oke, saya ke Mbak Halida. Mbak Halida, selama bulan Ramadan ada berapa persen dari target yang kita canangkan untuk pendonor kita? Misalnya nih pada bulan Ramadan nih kita sebenarnya butuhnya 50 orang pendonor misalnya, tapi ternyata hanya ada sekian persen dari 50 itu yang datang pada bulan Ramadan. Bagaimana kondisinya? Kalau setiap hari itu kami tidak ada menargetkan, Bu. Tidak ada menargetkan. Setiap bulan juga tidak menargetkan? Ya, tidak ada menargetkan, sesuai dengan kebutuhan. Kalau stoknya lagi menipis, kami bisa mengadakan donor keluar. Contohnya selama bulan Ramadan kami ada mengadakan donor keluar ke Masjid Syuhada, kemarin ada ke gereja. Ibadah ya. Ya dapatnya tergantung di tempat sana, Bu. Nggak bisa menentukan berapa. Tergantung antusiasnya ya. Iya, tergantung antusias pendonornya. Iya. Lalu kalau kita berbicara tentang kondisi masyarakat kita pada saat ini, dari sebelum puasa kemarin ya sampai dengan puasa ini, ada beberapa penyakit yang anggaplah istilahnya mewabah begitu ya, mewabah yang memang butuh donor darah gitu, donor darah. Nah, tentu ini akan menjadikan masyarakat kita lebih banyak memerlukan darah ya untuk donor darah untuk di PMI. Nah, PMI sendiri untuk melakukan stabilitas terhadap para pemakai, apa sih namanya dia kalau orang yang minta darah itu apa? Transfusi ya? Transfusi kan, Bu? Penerima. Iya, pasien yang mau transfusi itu ya, yang mau mengambil darah. Ini apa yang menjadi target atau misalnya evaluasinya ini, golongan darah apa sih yang lebih banyak dipakai oleh masyarakat, atau ada situasi tertentu dari kondisi darah yang diperlukan sekali oleh masyarakat kita? Tidak bisa ditentukan juga, Bu. Setiap yang datang ke rumah sakit itu tergantung penyakitnya apa, tergantung membutuhkan darahnya apa, Bu.
Terus kalau stok kami lagi full kami bisa kasih. Tapi kalau stok kami lagi menipis, apa yang dilakukan oleh PMI? Ya, kami kalau stok lagi menipis kami suruh pendonor untuk mencari pendonor pengganti, Bu. Untuk mengganti stok kami. Ya. Oh, begitu. Ya. Oke. Artinya ketika misalnya nih Mas Iwan butuh darah begitu ya. Ngambil darah di PMI, ternyata darah yang dibutuhkan itu golongan darahnya. Ya, golongan darahnya tersedianya sedikit begitu ya, tersedianya sedikit. Darah yang ada di PMI kita berikan kepada pasien, tetapi keluarga pasien diwajibkan untuk mencari penggantinya. Dengan golongan yang sama kah atau sembarang golongan aja kah gitu? Kalau bisa sesama golongan aja, Ibu. Bukan dari golongan lain. Iya. Oke, begitu. Memang kalau sementara ini prioritas kebanyakan yang diperlukan orang golongan darah apa untuk bulan Ramadan ini, selama Ramadan ini saat ini? Karena stok kami lagi menipis golongan darah A, jadi kebanyakan pasien ke golongan darah A sekarang, Mas. Ya, seminggu terakhir ini permintaan lebih banyak ke A sama AB. Karena kayak gitu biasanya kalau stoknya yang sedikit biasanya itu banyak yang pasiennya masuk gitu. Karena ini memang stok A sama AB yang lagi menurun iya. Sedangkan stok O kami lumayan Bu sebenarnya, ada 50-an lebih. Artinya kalau kita evaluasi secara keseluruhan ya, stok darah di PMI tidak mengkhawatirkan amat begitu ya, karena di sisi lain di golongan O masih banyak begitu ya, masih aman. Hanya saja pada golongan-golongan tertentu yang agak menipis, tidak habis sama sekali kan. Ya, jangan khawatir ya masyarakat. Jadi tidak habis sama sekali, artinya ketika kita butuh PMI masih dapat untuk memenuhi ya. Hanya saja punya kewajiban untuk mencarikan gantinya. Seperti itu ya. Oke, baik. Jadi ini saya khawatirnya nanti akan membuat deg-degan. Deg-degan warga masyarakat kita. Iya, karena tidak mungkin kayak sepenuhnya kosong karena kami punya stok untuk urgent gitu Bu. Kalau yang perlu gitu. Cepat itu. Iya, yang gawat darurat gitu ya. Oke, baik. Mbak Ayu, pada saat waktu-waktu tertentu, kalau misalnya kita lihat misalnya pada bulan apa begitu yang biasanya ada penyakit-penyakit tertentu, taruhlah misalnya kayak bulan kemarin tuh ada penyakit demam berdarah begitu ya, karena memang situasi cuaca kita yang musim hujan apalagi ekstrim begitu. Artinya pada bulan-bulan seperti itu kita dapat memprediksi ketika penyakit itu datang, yang diserang itu apakah dapat diprediksi mereka yang mempunyai golongan darah tertentu? Kalau untuk golongan nggak bisa Bu. Ya. Karena kan nggak tentu gitu pasiennya, kecuali yang memang pasien yang rutin yang biasanya tambah darah gitu, yang untuk cuci darah, yang itu kan rutinan pasiennya gitu, iya. Kalau untuk penyakit biasanya nggak tentu kan, yang kena beda-beda nih Bu. Oh gitu. Kalau Bang saya pikir misalnya kayak pas waktu demam berdarah kemarin gitu ya, yang lebih banyak yang terserang demam berdarah ini adalah mereka yang memiliki golongan darah A misalnya gitu. Ya, nggak bisa ditentukan Bu. Karena saya O kan ya. Iya. Mas Iwan apa? Golongan darahnya apa? Nanti karena langka saya ini. Ternyata ya. Karena langka. Iya, seperti itu biasanya ya. Jadi tidak bisa dievaluasi ya. Iya, kalau untuk golongan darah, Bu. Begitu. Oke. Maksud saya kalau misalnya dapat dievaluasi, kita bisa bikin. Kita bisa kebut Bu ya. Iya, persiapan yang mana kita prioritas untuk kita jangkau targetnya untuk donor darah Iya, kalau tahu kan bisa dianukan Bu, dikejar dulu stoknya. Iya, kalau misalnya kita persiapan dapat dievaluasi begitu, mungkin beberapa periode begitu dapat dievaluasi. Ternyata yang sering, yang rentan mungkin terkena DBD serangan misalnya, DBD ini ada darah ini. Mereka yang yang memiliki golongan darah ini, ya, gitu ya. Memiliki golongan darah ini. Tapi tidak ini pukul rata. Iya. Sehingga dan evaluasinya pun ketika demam berdarah misalnya mewabah, permintaan terhadap golongan darah itu lebih banyak begitu. Nah, ini kan dapat menjadi sebuah pembelajaran atau evaluasi bagi PMI sendiri begitu. Pada
masa-masa yang akan datang. Nah, masa yang akan datang nanti pada bulan-bulan yang dimungkinkan kondisi cuaca sama dengan kondisi cuaca pada bulan yang lalu, yang memungkinkan masyarakat kita mungkin terserang wabah DBD, kita udah siap dengan golongan darah yang lebih banyak diperlukan. Iya. Karena katanya begini, ada golongan-golongan darah tertentu yang kuat terhadap penyakit tertentu. Benarkah atau hoak atau gimana? Kayaknya hoak, Bu. Lebih mungkin kepada kondisi tubuh. Iya, Bu, benar. Tergantung masing-masing orangnya. Iya. Jadi bukan, ini patut dipahami ya oleh masyarakat kita. Ada banyak pendapat ya. Katanya kalau golongan darah O itu lebih kuat terhadap penyakit ini begitu. Lalu kalau golongan darah A itu lebih rentan dengan penyakit ini begitu. Ada anggapan di masyarakat kita seperti itu. Ternyata itu selama ini begitu ya, tidak terjadi ketetapan seperti itu. Iya, gitu. Bu. Atau karena memang tidak ada penelitian khusus mungkin ya. Bisa jadi, Bu. Bisa jadi mungkin ya. Kurang tahu juga, Mbak ya. Iya. Maksud saya ketika di PMI kan kita kan ada jadwal darah keluar ya pada bulan ini. Betul. Ya, berkaitan dengan misalnya wabah malaria, wabah demam berdarah, wabah influenza gitu ya. Nah, yang lebih banyak yang keluar ini oleh masyarakat kita yang mengidap wabah tersebut nih golongan darah apa begitu, sehingga dapat dipelajari. Betul. Jadi lebih antisipasi. Iya. Ya, betul. Okay. Dalam bulan Ramadan ini apakah ada sholat terjadwal dari PMI? Iya. Dalam rangka meningkatkan pendonor nih. Iya, memang untuk per bulan biasanya kami kan ada perkiraan nih, jumlah darah per bulan keluarnya berapa, jadi kami bisa ngitung nih. Kalau itu terpenuhi aja selama ini. Cuma kalau untuk puasa kan kami sulit untuk kayak donor keluar gitu, Bu. Jadi menurun. Jadi kemarin yang seminggu sebelum puasa kami ngejar hampir setiap hari kami donor ya. Makanya terpenuhi sampai 20 hari kemarin masih aman gitu ya. Cuma baru sehari 2 hari ini, Bu, kami baru yang kosong ya, baru minta pendonor ke keluarga. Oke. Nah, lalu kalau misalnya kondisi emergensi, apakah juga meminta feedback dari keluarga? Maksud saya sistem tukar tambah atau tukar ganti tadi? Iya, biasanya kan kalau misalkan urgent gitu, Bu, karena stok kita ada, perlunya berapa, misalkan kita punya 2, sambil yang 2 ini dikasihkan, keluarganya sambil donor gitu, Bu. Jadi kan nggak terlambat ngasihkannya gitu, Bu. Iya. Oh, iya. Jadi kita atasi dulu dengan stok urgent kita. Iya, gitu. Sambil keluarganya cari pendonor gitu, Bu. Biasanya perlunya kan banyak gitu biasanya. Oke, kondisi pendonor kita sendiri, Mbak Ayu atau Mbak Halida, pada saat ini, apakah semakin meningkat dari tahun-tahun sebelumnya atau mungkin semakin menurun? Karena begini, saya cenderung menurunnya ini nih, khawatirnya nih seperti ini. Anak-anak muda saat ini ya lebih banyak yang tidak tersentuh dengan donor darah karena takut. Karena cemen ya, iya macam-macam hal begitu. Ini bagaimana evaluasinya di PMI sendiri? Kalau yang untuk pendonor rutin yang datang memang agak menurun, Bu. Cuma kalau kita yang ke lapangan itu lumayan, karena mungkin karena lokasi kita ini kan agak jauh nih, Bu. Kayak yang daerah Kintab, Jorong, Bati-Bati gitu. Kalau kita yang ke sana, lumayan, Bu, pendonornya meningkat, Bu. Iya. Ya, tapi kan itu pendonor sewaktu ya, artinya satu kali ketika kita melakukan acara begitu ya, acara donor gitu. Nah, lalu apakah pendonor yang ketika kita turun ke lapangan gitu ya, banyak kan ya, kita lalu membuat sebuah promosi gitu bagi mereka yang mendonorkan hari ini, Anda dapat menjadi pendonor tetap kami begitu. Kalau yang ke lapangan biasanya memang ada beberapa tempat yang kami sudah rutin, Bu. Kayak perusahaan, sekolahan, desa itu, Bu. Jadi kan berulang, Bu, gitu. Jadi yang dari berulang itu ada yang tambahan pendonor baru gitu. Oh, begitu. Iya. Nah, lalu untuk
event-event secara umum terbuka pada saat-saat bulan puasa tidak ada ya? Adakah atau tidak adakah? Misalnya nih di depan Rumah Sakit Haji Boyasin tuh kan kalau pada malam hari itu ramai banget gitu ya. PMI misalnya kan dekat tuh dengan gedung PMI. PMI misalnya promosi pada pengunjung yang mau mendonorkan darahnya, silahkan langsung ke PMI gitu. Ada apa ya? Ada fasilitas atau ada door prize yang diberikan gitu, atau apa bentuk-bentuk promosi kita yang dapat menarik perhatian dari masyarakat umum. Alhamdulillah ada 2 kali malam minggu kami ngadakan donor di PMI di kantor. Sip, ya, setelah karena kalaunya di masjid kan terbatas nih waktunya, biasanya agak malam. Jadi kami mencoba mengadakan di kantor 2 kali malam minggu ini sudah mengerjakan Bu, alhamdulillah lumayan pendonornya. Iya. Alhamdulillah iya. Artinya PMI sudah cukup jeli ya, sangat jeli untuk mencari peluang. Pendonornya pendonor muda? Iya, ada yang muda, ada yang pendonor rutin juga gitu. Adakah pendonor pemula di bulan-bulan ini misalnya yang datang mendaftar dan akan menjadi pendonor tetap? Ada Bu, beberapa kebanyakan karena mungkin tertarik sama bingkisannya ada juga. Jadi banyak yang baru-baru biasanya Bu. Oke. Kalau boleh kita pencerahan dulu nih Mbak Ayu atau Mbak Halida, seseorang yang dibolehkan atau masuk dalam kategori sebagai pendonor yang boleh mendonorkan darahnya, itu persyaratannya apa saja? Dari umur ya Bu? Ya, dari umur kriterianya berapa? Mungkin ya. Kriterianya dari umur harus di atas 17 tahun. Oke, di atas 17. Ya. Terus berat badan juga berpengaruh Bu. Nggak boleh di bawah 45. Begitu ya? Iya. BB tidak boleh di bawah 45 kilo. Oh, berarti harus di atas ya? Iya. Di atas 45. Iya, minimalnya 45. Bu. Terus ada umur Bu, batasan umur kami ngambilnya nggak bisa lagi Bu, kalau sudah 60 tahun ke atas. Oh begitu? Ya. Nggak bisa dong saya. Layak deh. 61 ternyata. Iya. Oke, jadi batasan usia maksimal ya? Iya. Oh, kenapa nih? Jadi ada batasan usia maksimal? Emang apakah memang kualitas darah atau mungkin kondisi kesehatan pendonor? Iya. Kalau misalkan memang dalam 1 tahun pendonor itu masih rutin sampai 65 masih boleh Bu gitu, karena kan terkontrol nih. Iya. Kalau baru pertama dari yang 60 gitu, sudah tidak boleh lagi. Kalau siup Iya. Soalnya lemah ya perasaan. Iya. Kondisi kesehatan, lebih kepada kondisi kesehatan ya. Artinya usia maksimal ini juga tidak terlalu saklek kan ya? Tidak terlalu saklek kan ya, Mbak Halida? Maksud saya tidak semua mereka yang berusia maksimal 61 tidak bisa mendonorkan darahnya. Iya. Dengan ada kategori tertentu. Nah, iya, oke. Misalnya memang orangnya sehat gitu ya, kemudian dia memang rutin setiap 3 bulan sekali donor, bisa aja Bu. Bisa aja berarti. Oke. Baik, lalu terhadap permintaan darah kita khususnya di bulan Ramadan ini, adakah yang pernah tidak teratasi atau tidak terpenuhi begitu permintaan darah dari pasien kita? Selama bulan Ramadan? Selama bulan Ramadan, alhamdulillah terpenuhi Bu semua permintaan dari rumah sakit. Oke. Tergantung stok kami juga. Kalau stok kami lagi menipis, cari pendonor pengganti gitu aja sih Bu. Jadi kita mencarikan solusi ya, mencarikan alternatif begitu ya. Tidak artinya serta-merta PMI melepas di PMI kada ada darah. Enggak, kada ada darah artinya ya terserah aja mau kemana begitu, tapi PMI tetap memfasilitasi ya dengan mencarikan alternatif kepada keluarga, teman atau siapa begitu. Tetap mengusahakan. Oke. Pada bulan Ramadan ini, Mbak Halida, kondisi permintaan darah apakah lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang tidak Ramadan atau sebenarnya biasa-biasa saja begitu? Permintaan. Dari permintaan.
Kalau menambahkan Bu, kalau yang selama kemarin bulan Maret itu agak lumayan sih permintaan ya. Biasanya nanti menurun pas dekat-dekat Lebaran gitu biasanya. Oh, iya. Artinya mungkin bulan puasa ini jadi lebih meningkat dari bulan sebelumnya itu. Apalagi pendonornya berkurang, menurun ya. Iya. Nah, jadi artinya kondisi menipisnya stok darah kita bukan berarti semata-mata disebabkan oleh banyaknya masyarakat kita yang sakit membutuhkan transfusi darah, tetapi juga lebih dipengaruhi oleh menurunnya pendonor ya karena kondisi puasa ya seperti itu. Jadi takutkan bulan Ramadan ini Bu ya pendonornya berkurang, menurun permintaan tetap saja seperti biasanya itu yang mungkin dikhawatirkan. Nah, itu yang kita khawatirkan. Artinya kita ingin menjelaskan kepada masyarakat, bahwa sebenarnya kondisi ketersediaan darah kita di PMI masih aman gitu ya, masih aman, hanya saja sedikit mengkhawatirkan karena stok agak menipis seperti itu ya. Jadi para masyarakat atau para pasien yang membutuhkan tidak usah khawatir gitu ya. Saya khawatirnya nanti karena dikatakan menipis jangan sampai kekurangan Bu ya, intinya seperti itu ya. Namun demikian kita juga menghimbau kepada masyarakat kita agar lebih aktif untuk melakukan donor darah ya, untuk mengisi atau untuk memenuhi kebutuhan permintaan darah khususnya di bulan Ramadan sampai dengan di hari raya nanti seperti itu. Oke, baik, kita ke suara pendengar. Ada rekan Ijah di Plehari. Oke, bayarkah bila memerlukan darah di PM itu? Kayak apa caranya hendak meminta darah di PM itu? Oke, untuk pasien di rumah sakit. Baik. Kalau Ayu, oke. Iya, terima kasih pertanyaannya. Kalau untuk pasien di rumah sakit, kalau memang pasiennya dengan jaminan BPJS biasanya tidak bayar, Bu. Kalau untuk permintaan biasanya kalau untuk Rumah Sakit Haji Buah Yasin mintanya ke bank darah, Bu. Mereka sudah punya bank darah gitu. Jadi permintaannya langsung ke bank darah rumah sakit, bukan ke PMI lagi. Jadi permintaan darah? Iya, permintaan darah pasien itu masuk ke bank darah, jadi minta ngambil darahnya di bank darah gitu, Bu. Bank darah dengan PMI apa bedanya? Beda, Bu. Kami PMI yang menyediakan darahnya, nanti sudah darah siap pakai dimasukkan ke bank darah, nanti bank darah yang melayani ke pasiennya, Bu. Oh, jadi bukan pelayanan untuk memberikannya dari kecuali PMI, bukan ya? Untuk sementara saat ini yang ada bank darah Rumah Sakit Buah Yasin sama Rumah Sakit BCM, Bu. Ya, jadi kami kalau yang untuk yang permintaan langsung masuk ke kami untuk saat ini tinggal Rumah Sakit Ibunda sama Amaris karena mereka belum mempunyai bank darah. Oh, begitu. Ya, kalau yang sudah ada bank darah, kami yang memasok darahnya, tapi mereka yang mengerjakan yang untuk pasiennya, Bu. Oh, iya. Oke, tadi disebutkan bahwa yang memegang kartu BPJS itu untuk darah tidak bayar. Biasanya ditanggung BPJS gitu, ditanggung Bu, kalau di rumah sakit. Oke. Ya. Tapi kalau bagi yang tidak pemegang BPJS, itu berarti harus bayar ya? Iya, ada biaya pengganti pengolahan darahnya. Oh. Ya. Oke. Itu juga di bank darahnya juga ya, bukan di PMI ya? Iya, biasanya nanti kami sistem klaim gitu yang sebulan urusannya gitu. Kalau yang biaya-biayanya sama bank darahnya biasanya. Oke, kita baru ngeh juga Bu ya gitu ya. Ternyata penyediaan pencarian di PMI ini ya. Iya. Nah, lalu pemilahan tugas antara bank darah dengan PMI di mana? PMI apa saja kewenangannya? Yang untuk donor darah keluar, yang mencarikan darah itu dari PMI, Bu. Tapi bisa juga kalau untuk yang mencocokkan darah yang belum ada bank darahnya kami ngerjakan gitu. Cuma kalau ada rumah sakit yang sudah ada bank darah, ya. Berarti darah yang sudah siap untuk ditransfusi itu masuk ke bank darah dulu. Ya, nanti pencocokan darah pendonor sama pasiennya di bank darah ngerjakannya gitu. Oke, Mbak Ayu, sebenarnya ini ada pertanyaan kemarin. Sebenarnya darah yang diambil dari pendonor kita itu apakah ketika habis diambil itu langsung bisa ditransfusikan atau PMI melakukan pengolahan atau melakukan sterilisasi atau apa begitu?
Ya, darah kalau yang habis donor darah tidak bisa langsung digunakan. Itu akan ada melalui proses pemeriksaan screening IMLTD itu dulu kalau sudah lolos yang 4 penyakit yang HIV, sipilis, HBsAg, HCP itu baru diproses baru bisa dipakai atau didistribusikan ke bank darah itu, Bu. Iya. Soalnya begini, ada semacam anekdot sih ya bagi teman-teman tadi malam. Kalau nanti kita katanya mau donor darah, saya misalnya dengan Iwan sama nih golongan darah. Iwan misalnya butuh darah golongan darah O misalnya, kita sama. Kita berdampingan aja gitu dari tubuh saya ke tubuh Iwan langsung aja selangnya. Langsung dikasihkan gitu. Bu ya. Langsung dikasihkan. Transfer darah. Iya, transfer. Makanya tadi saya bertanyakan untuk membantah ya anekdot kawan-kawan tadi malamnya. Menambahkan ya mungkin supaya lebih jelas dari Ibu siapa tadi, Bu? Ija di Pelihari tadi bahwa apakah mungkin terkait pembiayaan, Bu ya. Nah, kalau selain BCM dan juga Bu Yasin yang tidak mempunyai bank darah ya, jadi dari Bunda tadi atau yang lainnya ya. Jadi bagaimana sesuai apa ya dengan upaya maksimal kita dalam pelayanan prima kita kepada masyarakat, apakah mereka yang kujuk-kujuk ke PMI atau dari rumah sakit atau bagaimana nih dari mereka kita optimalisasi pelayanan kepada masyarakat? Kalau untuk di tanah laut semua rumah sakit sekarang petugas yang mengambilkan bukan lagi dari keluarganya. Jadi dari yang ngantar sampel, ngantar belangko permintaan, ngambil darah itu ada petugas dari rumah sakit masing-masing, Bu. Bukan kayak dulu kan masih keluarganya yang ngambil. Kasihan kadang pernah lihat dulu ya. Apalagi orang awam nggak tahu apa-apa. Ya kalau misalnya keluarganya mengerti begitu ya, maka harus ke PMI. PMI di mana sih? Apalagi urgent mungkin diperlukan dia pelongo-pelongo gitu ya. Betul sekali. Ya sudah bagus ya, artinya kita sudah memberikan pelayanan yang bagus ya, yang prima juga kepada masyarakat bahwa yang mengurus masalah darah ini adalah pihak rumah sakit ya, tugas dari rumah sakit. Artinya sudah tidak kepada keluarga pasien lagi. Ya, seperti itu ya. Kalau rentang waktu kualitas darah itu dari PMI kan kita kan ke bank darah lagi, Bu ya. Apakah expired gimana tuh? Sama saja kalau untuk expired kurang lebih 1 bulan darah itu. Setelah pengambilan darah donor gitu, Bu. Oke, meskipun di dalam lemari penyimpanan darah begitu? Iya, Bu. Tetap 1 bulan itu dia expired begitu. Pernahkah terjadi kita misalnya apkiran, Bu? Iya, apkiran darah expired kita yang cukup banyak begitu. Untuk saat ini malah biasanya kurang, Bu. Ya. Alhamdulillah paling ada karena ada rusak atau apa biasanya gitu, ada beberapa saja. Oke. Nah, satu lagi Mbak Ayu atau Mbak Alida, ada biasanya begini pasien yang sering kurang mengerti juga. Permintaan darah itu sel darah putih. Sel darah putih. Iya, ini pada apa? Bagaimana apa perbedaannya gitu dengan darah biasa, dengan sel darah putih, sel darah merah? Bagaimana upaya pengolahan dari PMI sendiri untuk memisahkan sel darah merah dan sel darah putih itu? Mungkin ini, Bu, kalau sel darah putih itu mungkin yang plasma kalau kami nyebutnya. Yang trombosit gitu. Warnanya biasanya nggak merah, cuma kayak kuning-kuning bening gitu. Kayak oil ya. Iya, itu jenis plasma trombosit itu biasanya, Bu. Itu diendapkan dulu biasanya dari yang merah penuh kan, nanti diendapkan, dia yang di atas itu yang plasmanya, yang sel darah merahnya yang di bawah biasanya gitu, Bu. Baru itu yang dipindah ke kantong lain gitu. Dan pemindahannya dari PMI juga? Iya. Pengolahan dari PMI. Karena biasanya apalagi orang DBD ya. Iya. Baru butuh itu. Jadi trombosit biasanya kalau DBD. Jadi setiap darah yang masuk itu memang dipisahkan terus ya? Tergantung permintaan dari rumah sakit, ya. Jenisnya tergantung permintaan dari rumah sakit. Makanya itu yang saya bingung tadi, apakah memang darah mereka nyebutnya darah putih sebenarnya? Iya, padahal agak kuning-kuning bening gitu Bu warnanya. Jadi kalau sekarang ingin menggunakan pasien ingin sekarang urgent ya menggunakan, jadi sekarang itu juga untuk memilahnya di PMI ya? Iya, karena ada alat namanya kami sentrifus gitu untuk memisahkan darahnya itu biar mengendap, Bu. Berapa lama pemisahan itu? Setengah jam sampai sejam biasanya kalau misalkan. Iya. Cuma sama proses anunya ya sejam gitu, Bu, sama pemeriksaannya. Oke. Lalu adakah stok darah kita yang sudah terpisah seperti itu? Ada, pada saat-saat misalnya kondisi pasien kita lagi urgent gitu. Iya, memang ada disediakan, biasanya sudah kami
Ini untuk stok yang jenis ini beda-beda sudah ada Bu. Jadi trombosit itu dengan golongan juga ya? Iya. Bergolongan juga trombosit itu? Iya. Oh jadi AA juga iya, ya? Tergantung ya sama. Ya bisa campur-campur. Bisa ya. Kalau itu buat kelaling, buat kolang-kaling. Iya. Nah, itu yang juga masyarakat masih belum paham juga terhadap itu gitu. Katanya darah putih gua di mana ya dapatnya gitu ya. Apakah mungkin ada orang-orang tertentu yang memang punya sel darah putih gitu, ternyata memang semua golongan darah ada sel darah putihnya ya. Iya, plasmanya. Nah, lalu ketika darah yang sudah dipisahkan dari plasma tadi ke darah yang biasa, ini kedua-duanya kah bisa dipakai atau ada salah satu aja yang bisa dipakai? Kedua-duanya, Bu. Oh, kedua-duanya. Oh. Oke, artinya tidak terbuang dong ya? Iya, Bu. Meskipun terjadi pemisahan. Tetapi ada juga jenis darah yang sudah terakumulasi kedua-duanya itu. Iya. Ada berarti jenis darah yang terpisah, ada jenis darah yang sudah terakumulasi. Iya. Oh, tergantung kebutuhan pasien. Iya, gitu. Biasanya pasien-pasien dengan keluhan apa atau indikasi penyakit apa begitu yang memerlukan darah pemisahan itu? Biasanya yang HB-nya turun kebanyakan, Bu. Kayak HB-nya rendah gitu, yang anemia gitu kebanyakan. Yang memerlukan yang PRC kalau kami nyebutnya, Bu. Begitu. HB itu apakah sama dengan tekanan? Bukan, Bu. HB hemoglobin. Kadar hemoglobin. Artinya tekanan darah kita rendah ketika ditensi, belum tentu berarti HB kita rendah gitu. Iya, Bu. Oh. Mungkin maksud Ibu itu ya. Iya. Iya, ini masih banyak anggapan ya di masyarakat kita. Ya, ketika tensi kita rendah, itu HB-nya rendah juga. Nah, seperti itu. Nah, lalu Mbak Alida, bagaimana teman-teman kita anggaplah para pahlawan ya, pendonor tetap kita itu ya di PMI itu untuk menjaga kualitas darah mereka. Apa upaya dari PMI? Kan mereka kan ibaratnya adalah pendonor kita secara rutin ya, 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali. Donatur lah, Bu ya. Iya, donatur lah, donatur yang tetap lah. Iya, apa yang dilakukan oleh PMI agar kualitas darah, karena kan tergantung faktor usia tadi kan ya, dari waktu ke waktu tentu kondisi tubuh mereka menurun, kalau juga berpengaruh dengan kondisi kualitas darah. Nah, untuk pendonor kita yang tetap yang terdaftar di PMI, apa yang dilakukan oleh PMI untuk menjaga kualitas darah mereka? Kalau donor kami sarankan, Bu, untuk menjaga pola hidup sehat. Kalau bisa berolahraga, tidur jangan begadang, minimal 5 jam satu malam itu tidur, Bu. Minimal ya. Iya, banyak makan sayur supaya kadar HB-nya bagus, banyakin minum air putihnya. Kami menyarankan gitu, Bu. Saran himbauan ya. Kalau mungkin maksud Ibu ini ada suplemen spesial untuk pendonor darah, ada prioritas dari PMI mungkin. Karena dia kan anggaplah itu pahlawannya. Betul. Dan kita jaga ini donatur bagus gitu. Iya, artinya setiap misalnya mereka sampai waktunya nih, misalnya nih si A, si B, si C, misalnya si D dan sebagainya gitu ya. Pada bulan depan nih sampai waktunya mereka untuk melakukan donor ya, untuk melakukan donor. Mulai bulan ini kita sudah pantau nih mereka nih yang bersepuluh ini misalnya Bapak A, Bapak B, Bapak C dan seterusnya, jaga kesehatan. Kemudian kita beri misalnya asupan vitamin misalnya gitu ya. dalam beberapa syukur-syukur hari. Telur tiap hari ya. Sebelum mereka sampai pada jadwal pengambilan darah itu. Bagaimana upaya PMI sendiri? Bisa adakah seperti itu? Untuk sementara belum ada. Pemberian suplemen biasanya setelah donor aja baru ada. Kita berharap ya. Perhatian khusus dari pemerintah sebenarnya Ibu ya. Artinya PMI kan bisa melakukan asistensi ya dengan pemerintah begitu untuk memberikan fasilitas lebih lah dengan para pendonor tetap kita agar ya tidak terjadi adanya pengurangan yang drastis ya terhadap dari pendonor darah rutin yang rutin itu, karena yang rutin itu kan kita sudah bisa hitung kan Mbak, kita sudah bisa hitung nih ini yang rutin kita nih yang bulan ini nanti ada 20 orang misalnya kan sudah dapat kita hitung
Nah, ketika kita tetap melakukan monitoring ya kesehatan mereka dengan berbagai upaya tadi, misalnya pemberian vitamin, ada suplemen susu misalnya dan sebagainya dalam 10 hari sebelum jatuh tempo pengambilannya begitu, artinya kita sudah bisa meyakini diri kita nih bahwa nanti 10 itu pada tanggal sekian akan terpenuhi. Maksud saya seperti itu. Iya. Nanti bilang buat Pak Sarinuddin kita. Iya. Nanti diusulkan Bu. Ini nanti akan menjadi masukan ya, Pak Ketua betul ya. Sekali ini. Saya apresiasi sekali dengan Ketua PMI ya Pak Sarinuddin, karena selama beliau memegang di tampuk pimpinan PMI ya, keluhan masyarakat kita terhadap permintaan darah, kemudian juga keluhan-keluhan masyarakat terhadap donor darah itu semakin berkurang. Memang saya jempol sekali dengan beliau, dan itu pun tidak terlepas dengan seluruh kru yang ada di PMI sendiri, seperti itu. Kalau di PMI sendiri sekarang fasilitasnya bagaimana sekarang untuk equipment, peralatan-peralatannya sekarang, apakah sudah memadai, standar banget atau masih ada kekurangan? Misalnya sudah agak aus atau sudah agak tidak bisa maksimal bekerja lagi atau bagaimana? Alhamdulillah sudah bagus Bu, maksudnya sudah terpenuhi, ada beberapa yang sudah terpenuhi. Oke. Kalau peralatan berarti standar aman lengkap ya. Dan standar ya. Lengkap. Karena biasanya Dinkes juga denger nih kita siang talkshow kita ini. Muter radionya kencang juga biasanya. Iya. Iya, seperti itu ya. Artinya untuk peralatan kita aman. Kemudian untuk sumber daya manusianya sendiri. Bagaimana ketersediaan sumber daya manusia di PMI sendiri? Masih mengalami kekurangankah atau sudah stabil aja kah gitu? Atau bagaimana? Untuk saat ini masih bisa dianukan Bu, masih stabil aja sih sebenarnya untuk sumber dayanya Bu. Mencukupi gitu ya. Mencukupi artinya tenaga-tenaga ahli, tenaga-tenaga teknis, tenaga-tenaga administrasi yang kita butuhkan di PMI itu tercover ya. Iya Bu. Cover. Oke, mencukupi. Dokter juga ada standby di sana juga ya? Kalau untuk dokter tidak ada yang standby, cuma kami punya 2 dokter untuk di PMI-nya. Itu biasanya dokter kapasitasnya dalam rangka apa bekerjanya? Maksud saya begini, ketika ada pendonor misalnya, apakah dokter harus datang memeriksa kondisi pendonor, atau dokter juga memeriksa kondisi darahnya, atau di mana kapasitas dokternya? Memang seharusnya kalau untuk dokter ya yang di pemeriksaan, cuma karena beliau sebelum mendonor, cuma karena beliau tidak memungkinkan untuk datang setiap hari, jadi tugas itu ada pelimpahannya Bu, yang tuh. Jadi untuk yang mungkin kalau dokter ada nanti datang pas ada konseling gitu Bu. Konseling misalkan. Konseling ini dalam hal apa? Misalkan kami ada temuan misalnya penyakit di darahnya, biasanya gitu Bu. Ada konselingnya biasanya. Bisakah Mbak Ayu ditemukan misalnya seorang pendonor yang ternyata darahnya tidak bisa dipakai? Ada Bu. Karena apa? Biasanya ada yang karena yang hasil yang penyakit yang 4 penyakit itunya reaktif, atau misalkan dalam kondisi pas apa sih Bu, pemeriksaannya gitu ada yang rusak atau apa gitu kan, ada bisa lisis apa gitu, itu nggak bisa dipakai biasanya Bu. Artinya dalam proses pengambilan ya, atau proses pengolahan? Proses pengolahan ada, proses pengambilan ada. Kalau proses pengambilan biasanya ada yang tidak penuh itu Bu, karena pendonornya kondisinya pas lagi donor pusing, itu tidak bisa diteruskan, jadi kan darah tidak penuh gitu, jadi tidak bisa diberikan kan, itu rusak. Oh begitu. Jadi karena kalau tidak penuh nggak bisa dipakai kan Bu darahnya. Oh begitu? Iya. Nggak bisa? Oh. Harus sesuai timbangannya gitu Bu. Oh, nggak bisa misalnya ini misalnya yang tidak penuh tadi golongan darah O misalnya ya. Saya terus sih soalnya golongan darah. Misalnya nih yang tidak penuh tadi golongan darah O. Terus nanti ada Mas Iwan gitu yang golongan darah O juga mendonor. Campur sari Bu. Gitu campur sari. Dicampur Bu, nggak bisa. Iya. Jadi kalau mungkin nggak nyampe 1 kantong dari pendonor itu
Jadi rusak atau nggak dipakai ya? Jadi dibuang ya? Iya. Sia-sia nih Bu. Iya. Jadi artinya memang benar-benar nih ya bagi para pendonor nih harus memeriksakan kondisi yang memang benar-benar sebelum melakukan pendonoran ya, sehingga tidak terjadi adanya hambatan di pertengahan mendonor itu ya, karena sayang dong. Kan setetes darah. Tapi kemungkinan Bu karena panik, karena kebutuhan keluarganya penuh darah, dia tahu lagi kondisi mereka bagaimana, jadi ambil darah saya nih untuk keluarga, mungkin gitu yang jauh dari perkiraan kita Bu. Iya. Mbak Ayu, Mbak Lidah, ada juga berkembang di masyarakat kita ya semacam pendapat ya, ada orang-orang atau oknum ya penjual darah. Ya, ini misalnya begini ya. Saya butuh darah misalnya untuk transfusi. Kondisi di PMI tadi kan menipis kondisi yang saya butuhkan. PMI memberikan darah kepada saya untuk ditransfusi, tetapi dengan kewajiban saya harus mengganti. Saya tidak punya keluarga yang dapat memenuhi golongan darah seperti itu, maka saya mencarilah kepada orang lain gitu. Nah, yang memang sudah ada, kalau beredarnya di masyarakat sih memang ada linknya begitu. Saya tidak tahu persis ini. Ya, ada linknya begitu, mereka yang bersedia untuk mendonorkan darahnya dengan bayaran. Pernahkah ditemui seperti itu atau adakah kasus seperti itu pernah terjadi di tempat kita? Kalau untuk sekarang tidak ada lagi, kalau cuma dulu memang ada Bu. Cuma kami kalau dulu sudah hafal sama orang-orangnya gitu. Jadi biasanya terus gitu ya? Iya, biasanya kami tidak mau ngambil juga. Cuma untuk sudah dari beberapa tahun ini tidak pernah lagi seperti itu Bu. Tidak ada lagi kalau di tempat kita. Oke, syukurlah seperti itu ya. Saya khawatirnya begini. Lu korupsi duit nah. Iya. Ada Bang PMI ambil Iya. Kalau dulu ada kayak dulu gitu. Ada ya. Yang kedua juga Mbak Alida, Mbak Ayu, yang dulu juga pernah terjadi ya, bahwa darah yang diambil itu tidak sampai batas waktunya. Nah, misalnya semestinya kan rentang waktu pengambilan darah dari pengambilan darah pertama ke darah kedua itu berapa bulan ya? 2 bulan sekarang paling cepat Bu. 2 bulan ya, paling cepat ya, 2 bulan misalnya. Nah, karena si oknum ini butuh duit begitu ya, 1 bulan dia sudah menyanggupi, oke, darah saya bisa diambil begitu. Kalau untuk sekarang sebenarnya gini Bu, kami kan ada sistem nih namanya SIM Dondar, itu tercatat nama-nama pendonor. Jadi kalau misalkan terdeteksi di sistem itu belum terbuka, belum saatnya donor, biasanya nggak bisa Bu. Iya. Cuma kalau untuk kualitas darahnya sebenarnya gini, kalau bahasa mudahnya, kalau kita donor sebelum waktunya donor, bahasa gampangnya itu darah kita belum masak gitu Bu, belum siap pakai gitu. Kalau kitanya kuat aja sebenarnya, kalau untuk 1 bulan donor lagi nggak apa-apa gitu. Cuma darahnya itu biasanya nggak bisa dipakaikan Bu. Nah, lalu nggak bisa dipakaikan. Lalu kondisi darah yang misalnya tidak masak tadi, itu kalau misalnya ditransfusi ke pasien, berpengaruh nggak terhadap kondisi tubuh pasien? Percuma gitu Bu, HB-nya kan nggak jadi naikkan HB-nya pasiennya itu. Artinya ketika darah itu memang tidak layak atau tidak dapat dikonsumsi atau tidak dapat ditransfusi oleh pasien, di PMI sudah ketahuan gitu ya? Iya, dari awal yang sistem itu juga sudah ditolak biasanya Bu. Sudah ada datanya ya. Iya, jadi jangan khawatir ya. Jangan-jangan nih darahnya apa gitu ya, darah muda bagus ya, kuat gitu ya. Oke. Kenapa nih rekan Iwan? Tidak terasa ya? Oke, siap Bu. Iya. Mungkin himbauan juga bagi masyarakat ya. Biasanya di bulan Ramadan ini beredar bahwa kalau mendonor darah itu membatalkan puasa karena memasukkan benda kan. Tapi sudah ada fatwa PMUI, saya pernah baca bahwa ini tidak membatalkan puasa. Jadi tenang saja bagi masyarakat tanah laut ya. Iya, betul. Itu kan kalau mengambil kan berarti mengeluarkan ya.
mengeluarkan. Lain halnya kalau disuntik artinya memasukkan. Iya, yang masuk juga, Bu. Ya cuma masukkan jarum kan, tidak masukkan bukan ada sesuatu karena sudah ada fatwa MUI jadi aman. Aman berarti. Jadi jangan khawatir ya. Iya. Kalau misalnya sampai waktunya Anda mendonorkan darah itu di bulan puasa tidak mempengaruhi ya, tidak terpengaruh dan fatwa MUI itu tidak membatalkan puasa. Jadi jangan khawatir begitu ya bagi para pendonor. Oke, satu lagi Mbak Alida atau Mbak Ayu. Bagi pendonor kita nih ya untuk memberikan semacam penghargaan gitu. Tanah Laut ini pernahkah memberikan misalnya kayak piagam atau kalau reward di FFI itu ada reward gitu bagi pendonor kita yang sudah rutin mendonorkan berapa lama gitu. Iya, kalau untuk piagam ada yang dari 10, 25, 50 sama 75. Yang kemarin baru aja ada beberapa pendonor tanah laut yang dapat yang itu Bu, piagam 50 sama 75 itu dari PMI provinsi kemarin. Oke. Piagam ya, masih berupa piagam ya. Iya, Bu. Nah, kalau misalnya kayak pin misalnya 50 kali pin emas gitu ya. 100 kali pin emas biasanya yang diundang sampai 50 kali pin perak gitu ya. Ini adalah sebuah kebanggaan ya bagi para pendonor karena tidak semua orang dapat ya. Mau juga. Bisa aja mau Mas Iwan tapi nggak bisa gitu kan. Nggak bisa karena mungkin kondisi tubuhnya tidak memenuhi syarat ya, atau mungkin dia ada mengidap penyakit tertentu yang tidak bisa diambil darahnya begitu. Artinya jadi tidak semua orang dapat menjadi donor darah. Ya kan? Iya, Bu. Nah, seperti itu. Jadi sehingga ketika kita menjadi donor darah ini adalah sebuah kebanggaan yang luar biasa. Ya, luar biasa. Makanya ya kita patut memberikan penghargaan kepada para pendonor darah. Mungkin mereka tidak minta, Bu ya. Tidak minta. Mungkin reward dari kita mungkin ya. Ditambah lagi dengan kesadaran kita bahwa pentingnya darah bagi orang lain ya. Bahkan setetes darah pendonor itu satu nyawa bagi orang lain begitu ya. Nah, ini yang kita butuhkan adanya perlakuan istimewa bagi para pendonor kita. Yang jarang terperhatikan ya, Bu ya? Iya, saya nih mengeluarkan suara ya. Iya, itu yang saya sebenarnya prihatin ya, Mbak ya, prihatin sekali dengan kondisi para pendonor kita begitu yang apalagi pendonor kita yang memang benar-benar rutin begitu. Kalau kayak di kota lain gitu ada semacam ya tadi kayak pemeliharaan secara berkala ya pada saat-saat mereka misalnya mendekati waktu pengambilan darah mereka. Misalnya 10 hari kayak sebelum pengambilan darah sudah ada perhatian khusus nih dari petugas. Seperti menjaga sumbernya, Bu ya. Seperti itu. Oke, mudahan di waktu-waktu masa yang akan datang ya kita akan terus dapat meningkatkan pelayanan kita, dapat meningkatkan fasilitas kita untuk para pendonor dan juga untuk masyarakat yang membutuhkan donor ya, membutuhkan. Dan reward ini juga salah satu trik juga, Bu. Betul, ya untuk meningkatkan pendonor ya. Iya, meningkatkan semangat, kebanggaan ya, karena itu kebanggaan nanti ya. Buat yang lain-lain yang belum mendonor, Bu ya. Betul sekali. Oke, Bu. Baik, ternyata kita sudah berada di penghujung waktu dan itu tandanya kita harus mengakhiri bincang-bincang kita di pagi hari ini. Mbak Ayu dan Mbak Nurhalisah, apakah mungkin ada closing, ada himbauan atau mungkin ada pesan-pesan sponsor ya yang mau disampaikan untuk masyarakat kita, untuk para pendonor? Ya, untuk warga Tanah Laut ya kami himbau untuk mendonorkan darahnya gitu. Tapi insya Allah nanti untuk beberapa hari ini mungkin kami akan mengadakan donor lagi, Bu, di kantor dengan dapat bingkisan yang tadi disebutkan, yang gula, minyak itu, Bu, mungkin. Rencananya dalam beberapa hari ini. Nanti tunggu di pengumuman informasinya di media sosial kami, Bu. Oke, baik. Sebaiknya nanti pengumumannya seminggu atau
berapa hari ya sebelum hari H begitu, sehingga masyarakat kita atau para pendonor nanti bisa mengkondisikan badannya gitu ya, mengkondisikan dirinya pada saat dibuka donor darah, apa sih namanya nanti, donor darah terbuka gitu, apa namanya kegiatannya apa? Donor darah Ramadan biasanya. Oh, Ramadan gitu ya. Oke, pada saat dibukanya nanti donor darah Ramadan terbuka untuk umum ya. Itu nanti kondisinya memang benar-benar fit begitu. Iya. Oke. Dan pahalanya juga dilipat gandakan nih Bu ya. Kalau di bulan Ramadan daripada bulan biasa Bu ya ke pendonor ini. Pastinya ya. Karena di bulan Ramadan tidur aja katanya jadi pahala ya. Beli seharian. Seharian. Baik para pendengar setia Radio Tuntunan FM dimanapun Anda berada, sampai di sini jumpa kita di program Talkshow Tanah Laut Menyapa edisi hari ini Rabu 3 April 2024 bersama dengan kawan-kawan dari PMI Kabupaten Tanah Laut. Terima kasih Mbak Ayu, terima kasih Mbak Lidah sudah berkenan hadir di studio kita. Dan terima kasih juga kepada para pendengar yang sudah berkontribusi bersama kami dan para pendengar yang sudah setia stay tune di 102,3 LPPL Radio Tuntung Panang FM, radio kebanggaan kita bersama. Semoga kita dapat berjumpa kembali lain waktu dan kesempatan. Salah hilapnya saya mohon maaf. Saya Nelly Aryani. Dan saya operator Iwan Peri. Bagi Anda yang mungkin replay kembali pembicaraan hari ini bisa mengunjungi akun YouTube kita di LPPL Tuntung FM 102,3. Jangan lupa like and subscribe. Tetap bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.